2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok kami akan mempresentasikan tugas kelompok untuk mata kuliah sinyal sistem. Saya Muhammad Nabil Falah Makarim dari NRP 02. Saya Muhammad Ibnu Atoila dengan NRP 09. Saya Dodi Bisriwan dengan NRP 21. Saya akan menjelaskan tugas kelompok kami pada nomor 1 dari LPF sampai BPF 4 dengan spesifikasi seperti berikut. Nah, langsung saja ke hasilnya. Dan desain dari vektor frekuensinya resistif jenis filter. Nah, di sini desain dari vektor frekuensi dan magnitudo dari LP, yaitu ini 0, 0,0022727, 0,57, 0,9, dan 1. Dan magnitudonya 1, 0,8000. Dan inilah B-nya, yang perintah ke B pada program, bikin kepada program. Hasil frekuensinya, hasil respon frekuensinya seperti berikut. Ini adalah hasil respon frekuensinya. Dan untuk koefisien BP1, koefisiennya yaitu ini. Nah, ini adalah hasil koefisiennya. Pada BP1, untuk vektor frekuensi dan magnitudonya seperti berikut, yaitu 0,003636, 0,005455, dan 1. Dan magnitudonya 0, 0,8, 0,8, dan 0. Respon frekuensinya seperti berikut. Nah, ini dia. Dan koefisien frekuensinya seperti berikut. Nah, ini adalah koefisiennya pada BP1. Pada BP2, untuk vektor frekuensi dan magnitudonya seperti berikut, yaitu 0, 0,007272, 0,010910, 1. Dan magnitudonya 0, 0,8, 0,8, dan 0. Untuk respon frekuensinya yaitu seperti berikut. Ini agak turun, mirip seperti BP1. Dan untuk koefisien, hasil koefisiennya seperti berikut. Nah, ini adalah hasil koefisien dari BP2. Untuk BP3, vektor frekuensi dan magnitudonya seperti berikut, yaitu 0, 0,014545, 0,021819, dan 1. Untuk magnitudonya 0, 0,8, 0,8, dan 0. Untuk hasil respon frekuensinya
seperti berikut. Ini turun dan hasil koefisiennya seperti berikut. Ini adalah hasil koefisien dari BP3. Nah, Gue tunjukin rumah sudah jadi. pada BP4 vektor frekuensinya adalah sebagai berikut: 0, 0,029090, 0, 0,043637, 0 untuk magnitudonya 0, 0,8, 0,8 dan 0. Dan ini adalah respon frekuensi dari BP4. Nah, ini turun dari di atas 0,7, dia sekarang di bawah 0,7. Atau ini makin ke depan apanya dari awal-awal dari BP1. Untuk koefisien BP4 seperti berikut. Nah, ini adalah hasil koefisien dari BP4. Baik, berikut ini adalah program BENPAS 5 yang dirancang untuk menghasilkan filter clear menggunakan fungsi Fit 2 di MATLAB. Filter ini memiliki kode 16 dengan frekuensi sampling sebesar 22 kHz. Program ini juga menyimpan koefisien filter dalam file teks yang berisi informasi tentang kode filter, waktu pembuatan, serta daftar koefisien dengan presisi hingga 6 desimal. Selain itu, program melakukan analisis terhadap respons frekuensi filter menggunakan fungsi FRET, kemudian memvisualisasikan hasilnya dalam grafik. Berikut ini adalah grafik dari respons frekuensinya. Baik, dari grafik respons frekuensi terlihat bahwa filter memiliki passband, yaitu magnitudo atau area di mana magnitudo mendekati nilai 0,8, dan stopband yaitu area di mana magnitudo mendekati 0 sesuai dengan nilai pada vektor M. Transisi antara passband dan stopband terjadi pada frekuensi yang telah didefinisikan dalam vektor F, yaitu sekitar 0,058 dan 0,087 dalam skala normalisasi, atau setara dengan nilai dalam Hertz berdasarkan frekuensi sampling. Berikut ini adalah koefisien dari filter. Terlihat bahwa koefisien filter yang dihasilkan bersifat simetris sesuai dengan spesifikasi vektor F dan M. Selanjutnya adalah program BENPAS 6 yang dirancang untuk menghasilkan filter FIR menggunakan fungsi Fit 2 di MATLAB. Filter ini memiliki kode 16 dengan frekuensi sampling sebesar 22 kHz. Program ini juga menyimpan koefisien filter dalam file teks yang memuat informasi audio filter dan lain sebagainya. Selain itu, program melakukan analisis terhadap respons frekuensi filter menggunakan fungsi teks, kemudian memvisualisasikan hasilnya dalam grafik. Berikut ini adalah grafik respons frekuensinya. Dari grafik respons frekuensi yang dihasilkan, terlihat bahwa filter memiliki passband
yaitu nilai mendekati 0,8 dan stop band yaitu magnitudo pada saat magnitudo mendekati 0 sesuai dengan nilai pada vektor M. Transisi antara passband dan stopband terjadi pada frekuensi yang telah didefinisikan dalam vektor F, yaitu sekitar 0,116 dan 0,174 dalam skala normalisasi. Jika dikonversi ke dalam satuan Hertz menggunakan frekuensi sampling, frekuensi ini berada pada kisaran 2552 Hz hingga 3840 Hz, menjadikan filter ini efektif untuk menyaring sinyal pada rentang tersebut. Baik, filter yang dihasilkan memiliki koefisien respons sebagai berikut. Koefisien filter yang dihasilkan bersifat simetris yang menunjukkan bahwa filter ini termasuk dalam kategori linear phase filter. Selanjutnya adalah untuk bandpass yang ketujuh. Program bandpass 7 dirancang untuk menghasilkan filter FIR menggunakan fungsi tujuan di MATLAB. Filter ini memiliki kode tanggal dalam frekuensi sampling sebesar 220 Hz. Program ini merangsungkan koefisien filter dalam vertex yang memuat informasi tentang kode filter serta daftar koefisien filter. Selain itu, program menggunakan fungsi flex untuk menganalisis respons frekuensi dan memvisualisasikan hasilnya dalam grafik sebagai berikut. Dari grafik respons frekuensi yang dihasilkan terlihat bahwa filter memiliki passband, yaitu area di mana magnitudo mendekati nilai 0,8 dan stopband, yaitu area di mana magnitudo mendekati 0 sesuai dengan nilai pada vektor M. Transisi antara passband dan stopband terjadi pada frekuensi yang telah didefinisikan dalam vektor F, yaitu sekitar 0,232 dan 0,349 dalam skala normalisasi. Jika dikonversi dalam satuan Hertz menggunakan frekuensi sampling, frekuensi ini berada pada kisaran 5120 Hz hingga 7678 Hz. Lalu berikut ini adalah nilai koefisien filter bandpass 7. Filter FIR yang dihasilkan memiliki karakteristik respons sesuai dengan spesifikasi vektor F dan vektor M. Koefisien filter yang dihasilkan bersifat simetris yang menunjukkan bahwa filter ini termasuk dalam kategori linear phase filter. Baik, lalu selanjutnya adalah program bandpass 8 yang dirancang untuk menghasilkan filter FIR menggunakan fungsi tujuan di MATLAB. Filter ini memiliki kode 16 dengan frekuensi sampling sebesar 220 Hz. Program ini menghasilkan koefisien filter dalam file text yang memuat informasi terkait dengan koefisien filter. Selain itu, program melakukan analisis terhadap respons frekuensi menggunakan fungsi flex, kemudian memvisualisasikan hasilnya dalam grafik untuk mempermudah evaluasi. Berikut ini adalah grafik dari respons frekuensinya. Dari grafik respons frekuensi yang dihasilkan terlihat bahwa filter memiliki passband, yaitu di mana area magnitudo mendekati 0,8 dan stopband, yaitu area di mana magnitudo mendekati 0 sesuai dengan nilai pada vektor M. Transisi antara passband dan stopband terjadi pada frekuensi yang telah didefinisikan dalam vektor M, yaitu sekitar 0,465 dan 0,698 dalam skala normalisasi. Jika dikonversi dalam satuan Hertz menggunakan frekuensi sampling,
Frekuensi ini berada pada kisaran 10.230 Hz hingga 15.360 Hz. Menjadikan filter ini efektif untuk menjalin sinyal pada rentang frekuensi tersebut. Kemudian berikut ini adalah koefisien filter untuk BB8. Koefisien filter yang dihasilkan bersifat simetris yang menunjukkan bahwa filter ini termasuk dalam kategori linear fast filter. Lalu untuk selanjutnya adalah high pass filter. Program high pass filter dirancang untuk menghasilkan filter FIR high pass menggunakan metode 2 di MATLAB. Filter ini memiliki orde 16 dengan frekuensi sampling sebesar 22 kHz. Program ini juga menyimpan koefisien filter dalam file teks yang memuat informasi terkait koefisien filter. Selain itu, program melakukan analisis terhadap respons frekuensi filter menggunakan fungsi French. Kemudian memvisualisasikan hasilnya dalam grafik untuk mempermudah evaluasi. Berikut ini adalah grafik respons frekuensinya. Dari grafik respons frekuensi yang dihasilkan, terlihat bahwa filter memiliki passband, yaitu area di mana magnitudo mendekati nilai 1, dan stopband, atau area di mana magnitudo mendekati 0, sesuai dengan nilai pada vektor M. Transisi antara passband dan stopband terjadi pada frekuensi yang telah didefinisikan dalam vektor F, yaitu sekitar 0,4 dan 0,681 dalam skala normalisasi. Yang jika dikonversi dalam satuan Hz menggunakan frekuensi sampling, frekuensi ini berada di kisaran 8.800 Hz dan 15.000 Hz, menjadikan filter ini efektif untuk menyaring sinyal dengan frekuensi lebih tinggi dari 8.800 Hz, sementara frekuensi di bawahnya akan teredam. Berikut ini adalah koefisien untuk program ini. Filter FIR yang dihasilkan memiliki karakteristik respons frekuensi tertentu sesuai dengan spek vektor F dan M. Koefisien filter yang dihasilkan bersifat simetris yang menunjukkan bahwa filter ini termasuk kategori linear fast filter. Berikut adalah program equalizer. Ini adalah ordenya. Dilanjutkan, ini adalah low pass filter. Ini adalah band pass filter 1. Ini adalah band pass filter 2. Ini adalah band pass filter 3. Ini adalah band pass filter 4. Ini adalah band pass filter 5. Ini adalah band pass filter 6. Ini adalah band pass filter 7. Ini adalah band pass filter 8. Ini adalah high pass filter, dan ini program untuk membaca audio sampel, dan ini adalah variabel yang dikalikan dengan low pass dengan filter. Ini adalah Y1 yaitu konvolusi A dengan LPF, Y2 konvolusi B dengan BPF1, Y3 konvolusi C dengan BPF2, Y4 konvolusi D dengan BPF3, Y5 konvolusi E dengan BPF4, Y6 konvolusi F dan BPF5, Y7 konvolusi G dan BPF6, Y8 konvolusi H dan BPF7, Y9 konvolusi I dan BPF8, Y10 konvolusi C dan HPF, dan Y adalah konvolusi antar total semua variabel filter dikalikan dengan variabelnya. Setelah itu dikonvolusikan dengan X yang mana itu adalah sinyal input. Kemudian terdapat figur 1 di mana di sini diplotting original audio signal dan audio yang telah terfilter LPF. Figur 2 yang berisi audio original dan audio yang telah terfilter BPF1. Figur 3 yang berisi sinyal audio original dan sinyal audio yang telah terfilter BPF2.
Figur 4 yang berisi sinyal audio original dan sinyal audio yang telah terfilter BPF3. Figur 5 yang berisi sinyal audio original dan sinyal audio yang terfilter BPF4. Figur 6 yang berisi sinyal audio original dan sinyal audio yang telah terfilter BPF5. Figur 7 yang berisi sinyal audio original dan sinyal audio yang telah terfilter BPF6. Figur 8 yang berisi sinyal audio original dan sinyal audio yang telah terfilter BPF7. Figur 9 yang berisi sinyal audio original dan sinyal audio yang telah terfilter BPF8. Figur 10 yang berisi sinyal audio original dan sinyal audio yang telah terfilter HPF. Kemudian figur 11 yang berisi sinyal audio original dan sinyal audio yang telah terfilter oleh ke-10 filter tersebut. Kemudian di sini hasil filter keseluruhan disimpan kepada dinamakan filter song downwave, dan kemudian dibuat audio player yang bernama Ray untuk sinyal output yang telah terfilter total, dan jack yang berisi adalah audio player yaitu sinyal X. Berikut adalah hasil dari equalizer yang dijalankan. Dengan nilai variabel A sampai J bernilai 1. Di sini tampak pada bahwa muncul figur 1 dengan sinyal audio original dan sinyal audio yang telah terfilter LPF. Di sini tampak bahwa pada figur 2 tampak sinyal audio original dan sinyal audio yang telah terfilter BPF1. Pada figur 3 tampak sinyal audio original dan sinyal audio yang telah terfilter BPF kedua. Pada figur keempat tampak sinyal audio original dan sinyal audio yang telah terfilter BPF ketiga. Figur kelima tampak bahwa sinyal audio original dan sinyal audio yang telah terfilter BPF keempat. Pada figur ke-6 tampak sinyal audio original dan sinyal audio yang telah terfilter BPF 5. Figur 7 tampak sinyal audio original dan sinyal audio yang telah terfilter BPF 6. Figur ke-8 tampak bahwa terdapat sinyal audio original dan sinyal audio yang telah terfilter BPF 7. Pada figur ke-9 tampak sinyal audio original dan sinyal audio yang telah terfilter BPF ke-8. Pada figur ke-10 tampak bahwa terdapat sinyal audio original dan sinyal audio yang telah terfilter HPF. Dan pada figur ke-11 tampak sinyal audio original dan sinyal audio yang telah difilter oleh ke-10 filter yang telah disebutkan sebelumnya. Berdasarkan equalizer yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa nilai variabel yang dikalikan terhadap koefisien filter berpengaruh terhadap besar kecilnya suatu filter untuk diterapkan. Variabel A mengatur berapa persen LPF untuk diterapkan pada sinyal input. Variabel B mengatur berapa persen BPF1 untuk diterapkan pada sinyal input. Variabel C mengatur berapa persen BPF2 untuk diterapkan pada sinyal input. Variabel D mengatur berapa persen BPF3 untuk diterapkan pada sinyal input.
Variabel E mengatur berapa persen BPF 4 untuk diterapkan pada sinyal input. Variabel F mengatur berapa persen BPF 5 untuk diterapkan pada sinyal input. Variabel G mengatur berapa persen BPF 6 untuk diterapkan pada sinyal input. Variabel H mengatur berapa persen BPF 7 untuk diterapkan pada sinyal input. Variabel I mengatur berapa persen BPF 8 untuk diterapkan pada sinyal input. Variabel J mengatur berapa persen HPF untuk diterapkan pada sinyal input. Ketika variabel A sampai J tersebut diberi nilai, filter-filter tersebut kemudian dijumlahkan dan dikalikan dengan sinyal input sehingga variabel tersebut dapat mengatur bentuk sinyal output yang diinginkan berdasarkan sinyal input yang dimasukkan. Di sebelah kiri adalah filter yang dikalikan dengan 1 dan sebelah kanan adalah filter yang dikalikan dengan 0,5. Tampak bahwa filter tersebut memiliki bentuk yang sama, hanya saja amplitudenya yang satu lebih setengah kali lipat daripada yang dari skala 1. Pada filter BPF 1 juga bentuknya sama, hanya saja amplitudenya setengah kali lipat dari skala 1. Pada BPF 2 juga skalanya setengah kali lipat dari sinyal audio yang berskala 1. Pada sinyal audio yang telah terfilter BPF 3 pada setengah kali lipat juga bentuknya sama, hanya saja tingginya setengah kali lipat dari yang berskala 1. Pada BPF 4 juga bentuknya sama, hanya saja amplitudenya setengah kali lipat dari yang berskala 1. Pada BPF 5 juga bentuknya sama, hanya saja amplitudenya setengah kali dari yang berskala 1. Pada BPF 6 bentuknya sama, hanya amplitudenya yang tingginya setengah kali lipat dari sinyal yang skalanya 1. Pada sinyal audio yang terfilter BPF 7 juga bentuknya sama, hanya saja tingginya setengah kali lipat dari yang berskala 1. Pada BPF ke-8 juga bentuknya sama, hanya saja tingginya yang setengah kali lipat dari yang skalanya 1. Pada sinyal audio yang terfilter HPF juga bentuknya sama, hanya saja tingginya setengah kali lipat dari yang berskala 1. Kemudian pada sinyal audio yang telah terfilter semuanya, yang pada setengah kali lipat tingginya bentuknya sama, hanya saja tingginya setengah kali lipat dari yang berskala 1.